Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Yuk kita awali perjumpaan ini di pekan kedua di semester kedua dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Kemudian kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bab ke-8 toleransi dan ikhlas, sesi kedua. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang toleransi, maka di pertemuan kedua kita akan bahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu bersikap atau berperilaku tulus dalam mengerjakan sesuatu tanpa mengharap imbalan atau pujian, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan hati yang ikhlas. Ya, jadi ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita beramal soleh, harus didasari dengan hati yang ikhlas. Nah, hadis yang menjelaskan tentang anjuran berperilaku ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis yang terdapat dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, jadi dari sini jelas ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, ketika kita akan mengerjakan sesuatu harus didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, sekarang apa sih manfaat dari bersikap ikhlas? Manfaat dari sikap ikhlas adalah yang pertama, mencari ridho Allah. Ya, kan, jadi setiap melakukan kebaikan, setiap beribadah, setiap melakukan amal soleh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Semua itu diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan kebaikan, ya, itu bukan diperintah oleh orang lain, bukan karena diperintah oleh atasan, bukan karena diperintah oleh orang tua atau siapapun, tapi melakukan kebaikan itu didasari oleh kesadaran diri sendiri untuk melakukannya. Itu orang yang selalu hikmah dari orang yang berperilaku ikhlas. Yang ketiga, enggak bangga jika ada orang yang memuji. Ya. Begitu pula dia tidak sakit hati, tidak marah ketika ada yang membencinya. Ya. Orang kalau masih bangga dengan pujian dan marah ketika dihina atau
benci, artinya dia belum bisa berbuat ikhlas. Ya. Dan yang keempat, semua perbuatan yang ia lakukan sekali lagi hanya untuk mencari ridho Allah semata. Ya. Salat karena Allah, puasa karena Allah, datang ke sekolah karena Allah, ya. Apapun yang ia lakukan selama itu kebaikan-kebaikan ia lakukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hikmah dari perilaku ikhlas adalah senang menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Ketika ada yang memberi nasihat, kita dengan senang hati menerima nasihat tersebut. Ketika ada yang mengkritik kita pun mau menerimanya, mau menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kita ubah untuk ke arah yang lebih baik. Itu adalah orang yang selalu berperilaku ikhlas. Oke. Untuk pembahasan tentang ikhlas kepacukupan sampai di sini, ya. Sebelum Bapak tutup, silahkan anak-anakku sekalian buka buku paket halaman 79 dan 80, ya. Kerjakan bagian Romawi 1 dan 2. Tugas dikerjakan boleh di buku tulis atau di buku paket, hasilnya difoto lalu dikirim ke kolom tugas GCL. Pengiriman tugas paling lambat Sabtu 8 Januari 2002 pukul 12 siang atau bertepatan dengan pembagian raport. Insya Allah setelah pembagian raport pas penilaian akhir semester, hari Seninnya kita sudah mulai libur. Amin ya rabbal alamin. Kapan masuknya? Nanti silakan ya cari informasi kepada walasnya. Insya Allah walasnya pun akan menginfokan kepada kita semua, ya. Dan anakku sekalian, cukup sekian, ya, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat walaupun sedikit ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Yuk kita angkat kedua tangan kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi anak-anakku sekalian yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Bapak ucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.